Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi'aunillah biidnillah biridhoillah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa Bu? 20 Maret 2021 Miladiah. Kita berada di Masjid An-Nur. Jalan apa nih Bu? Non? Granit Nila 6. Nomor pinten? Granit Nila 6 ngoten nggih. Kota Baru, Nriyorejo, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 5. Jadi sudah kita terangkan ayat 1 sampai ayat 5. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji ayat yang ke-6. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan suratul Fatihah. Jadi sekali lagi, Fatihah itu adalah doa yang sangat mujarab, Bu ya. Jadi apapun hajat panjenengan yang berkaitan dengan dunia dan isinya, yang berkaitan dengan fid dunya hasanah, yang berkaitan dengan wafil akhirati hasanah, doanya salah satunya dengan suratul Fatihah. Misalnya, ya Allah, berilah hidayah kepada keluarga besarku ya Allah. Terus sebut keluarganya, siapa namanya, ya, dari kakak-kakaknya, dari adik-adiknya, dari keluarga sampean, disebut semua yang masih hidup itu. Dimintakan kepada Allah kalau yang masih hidup, ya, termasuk juga saudara sampean sapa jenenge. Kalau misalnya jenengan ditanya, siapa saudaramu? Sampeyan jawabnya apa? Onang Bu Evi. Nah, jawab sampean muslimin muslimat, mukminin mukminat itu saudara saya. Ngono. Ojo sampai keliru. Kok sampean nyebut dulure sampean. Yo, jangan, ya. Jadi kita sebut nama keluarga besar kita, dan jangan lupa muslimin dan muslimat harus disebut. Nah, apa yang dimintakan kalau yang masih hidup? Apa? Panjang umur, bil barokah, wabi taatillah. Itu yang paling penting. Jadi misalnya panjang umur enggak barokah, enggak taat kepada Allah, ya rugi. Jadi mintanya panjang umur harus bil barokah wabi taatillah, sihah wal afiat, sehat wal afiat, terakhir wa husnul khotimah. Itu permohonan kita hidup ini. Karena yang menentukan nanti di akhir itu ya pada waktu nazak itu. Makanya kita sekarang ini disuruh belajar menjadi orang yang taat, orang yang banyak berzikir kepada Allah, supaya pada saat kita meninggal itu nanti kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bisa diminta, wakhtim lana bi husnil khotimah.
Lah kalau keluarga besar kita, jangan lupa kita, kalau kita memanggil keluarga besar kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, itu juga saudara kita. Setelah yang hidup, maka kita tidak boleh melupakan yang mati. Ya Bu ya. Makanya al-ahya minhum wal amwat. Al-ahya itu yang masih hidup, al-amwat yang sudah mati. Jadi orang mati juga nggak boleh dilupakan. Mbah-mbah sampean itu menunggu doa-doa sampean. Mertua kita, bapak dan ibu kita, ya, kakek dan nenek kita, itu semua menunggu. Apa yang dia tunggu? Doa. Karena kalau orang itu meninggal dunia, ada 3 yang tidak terputus pahalanya. Satu apa? Apa AJ? Amal jariyah. Terus nomor 2 IB. Apa IB? Ilmu bermanfaat. Nah, punya ilmu harus bermanfaat. Lah kira-kira manfaatnya bagi siapa ilmu itu? Diri, keluarga, terus umat. Jadi umat itu nggak bisa dilupakan, nggak bisa. Umat namanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Lah, apa yang dimintakan bagi yang sudah meninggal itu? Masa panjang umur. Lah, ya Allah, sampean bilang gitu. Wahai Allah, anjilir rahmah, turunkan kasih sayangmu. Karena mbah-mbah sampean gek biyen niku kasih sayang karo sampean, Masya Allah. Sampean ku putune pertama, misal sampean biyen ku digendongi karo kakek nenek sampean itu. Apa meneh sampean jek cilik, mbah kakek kita itu, mbah-mbah kita belum punya cucu. Kita itu digendongi, Bu. Jadi ibu kita kadang-kadang wis pokoke wis tak gendongi aku ngono. Apalagi kita cucu yang pertama, wah koyo anake dhewe, Bu. Sayangnya senamanya mbah itu, mbah kong mbah ti itu. Lah makanya sampean yo ngono. Aja sampai sampean lali mbek mbah kong mbah ti. Ya, sampean jalukno jenenge wonge sapa? Ya Allah, turunkanlah kasih dan sayangmu untuk mbah saya namanya ini. Sampean jaluk nih Gusti Allah. Setelah begitu sampean mintakan wal magfirah. Mari kasih sayang, ampuni Mbah Ti, Mbah Kong, kakek nenekku semua, ya Allah ampuni dia. Ya. Ampunan itu jenenge magfirah. Anjilir rahmah, ya, anjilir rahmah, turunkanlah rahmah itu kasih sayang, wal magfirah, dan ampunanmu, wan nikmah, di alam barzah, wan nikmah fil barzah. Jadi alam kakek nenek kita yang sudah meninggal itu wan nikmah fil barzah, di alam barzah. Jadi ning kono muga-muga simbah ti simbah kung iku ning alam barzah kono oleh kenikmatan. Karena dia sudah dekat dengan Allah toh. Dia kan sudah kembali ke rahmat Allah, pulang ke rahmatullah. Jadi kalau Gusti Allah wis dekat, makanya mati itu adalah tugas mulia dan tugas suci. Mati Bu. Tapi banyak orang yang takut ya Bu ya. Ya Bu, apa meneh gurung siap.
Lah gurung duwe sangu malah wedi. Nek ana wong mati malah wedi. Tapi hakikate memang seperti itu. Makanya kita disuruh belajar mati itu di dalam hidup. Namanya dzikrul maut. Orang yang dzikrul maut nanti hidupnya akan bagus, Bu. Tugas hidupnya tertata, tujuan hidupnya tertata, fungsi hidupnya tertata. Apa, Bu, tugas hidup, Bu? Mesti lali. ber beribadah. Surat 51 56 Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya apa, Bu? Mencari ridhonya Allah. Jenenge apa? Ikhlas. Pokoknya aku golek ikhlas, aku golek ridhoe Gusti Allah, aku ngaji golek ridhoe Allah, aku sholat golek ridhoe Allah, aku keluarga, aku jadi ibu, pokoknya aku golek ridhone Gusti Allah. Kok nak golek ridhone Gusti Allah, bojone sampean kok ngridhoi sampean. Ya Bu ya. Ridhollah fi ridhol walidaini. Loh, ridhonya Allah itu terletak di ridhonya kedua orang tua kita. Ya, jadi makanya sama Mbah Kong, Mbah Ti aja sampai lali. Nek wis sedo sampean kudu tadi, ya. Kemudian 3 tadi yang tidak terputus setelah ilmu bermanfaat apa? Das. Apa das? Doa anak soleh solihah. Nek lanang jenenge soleh, nek wedok jenenge solihah, disingkat das. Jadi yang pertama apa tadi? AJ, amal jariah. IB, ilmu bermanfaat. Terus das. Jadi anak yang soleh itu selalu ingat sama ayah ibunya. Jadi mengingatnya begitu. Waktu dia masih hidup, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ngono gak tahu lali. Meninggal pun dia begitu dengan terus Robbik firli, malah ditampeng ini. Allahumma arham walidina, Allahumma arham walidina, ya Allah kasih sayangi ayah ibuku ngono. Allahumma arham walidina. Ngono ya. Jadi kok nek sampean mati, anak sampean yang ngono. Ya Bu ya. Jadi kopiane ngono Bu. Jadi baktinya jenengan sama ayah ibu jenengan itu akan dikopi, akan dimasukkan ke file anak jenengan nanti. Anak jenengan persis sama jenengan. Makanya anak itu kaya apa? Fotokopine orang tua. Kalau jarene wong Jawa apa? Anak orang ninggal kaya kacang gak ninggal lanjaran. Kok ana kacang ora melok lanjaran ya wis angel. Wong ana kacang diwehi lanjaran malah mangklung ning gone ratan. Ya ditabrak uang mati kacang. Berarti lanjaran itu ayah ibu. Makanya jadilah lanjaran yang baik. Kayak sampean ngaji. Ini nanti akan direkam sama putra-putri jenengan. Oh ibu selama hidupnya ahli ngaji, ahli sedekah. Oh, ibuku orang baik, ayahku orang baik. Bahkan orang itu kadang-kadang kalau sudah meninggal dunia itu kesolehannya itu ketok ngono Bu. Enggak tahu Bu aku. Contohnya saya sendirilah. Jadi orang tua kita itu kalau sudah meninggal gitu, kebaikannya itu ketok terus kejelekannya kita itu malah minta sama Allah, ya Allah,
Ampuni dia ya Allah ngono. Ibaratnya itu, wes aku aja ya Allah yang nanggung. Karena memang kasihnya kepada kita itu masya Allah Bu, ayah ibu kita itu. Yo kaya sampeyan anak sampean lho Bu. Ya Bu ya. Sampean sayang ini anak sampean masya Allah. Sampai di sekolah no, sampai diberi makan, sampai dibesarkan, wes pokoknya kasih itu tidak apa Bu? Kasih ibu kepada anak kayak sepanjang jalan itu wow. Nah nek jalan dawa jenenge apa? Tol. Nah ning Al-Fatihah ayat 6 itu juga ada tol, namanya Sirotol Mustaqim. Ya ini ya. Jadi ayat yang ke-6-nya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, sekarang kita lihat gimana sih jalan lurus ini. Kira-kira kalau saya minta Al-Baqarah 1 sampai 20 mana jalan lurusnya? Sampeyan berani untuk mengatakan? Ada rumus mukamun. Jalannya apakah jalan mulus? Jalan lurus 15? Betul? Jalan lurus 15? Al-Baqarah 1 sampai 5? Betul Bu? Apakah itu jalan lurus? Jawabnya? Ngomong iya mbak tidak ngono kok angel men. Iya ngono lho. Iya Pak. 6 sampai 7 apakah jalan lurus? Tidak. Ya. 8 sampai 20 apakah jalan lurus? Tidak. Wong golongan orang munafik. 1 sampai 5 itu orang beriman. 6 sampai 7 golongan kafir. 8 sampai 20 golongan munafik. Ya, itulah. Ya, jadi ingat-ingat, jadi Sirotol Mustaqim itu kalau di Al-Baqarahnya kita bahas dari situ. Ya Bu ya. Jangan sampai kita nggak tahu. Ihdi artinya pimpinlah. Doh, Bu. Kira-kira siapa sing mimpin sampean? Allah. Dipimpin lah, Allah itu mimpinnya memakai ajaran Islam. Makanya terus dihadirkan seorang pemimpin. Sopo jenenge pemimpin sampean? Dari golongan malaikat atau manusia? Manusia. Jenenge sopo? Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Iku pemimpin sampean. Makane Gusti Allah ndadekno pemimpin seorang khalifah dari manusia. Karena kita ini apa toh Bu? Manusia. Ojo manusia njaluk pemimpin malaikat. Cocok ora? Garingan gak tahu ngombe. Gak tahu mangan. Yo gak kawin. Loh, ya Bu. Makanya pimpinlah. Nomor 2, tunjukilah. Ditunjukkan. Iki lho dalan sing lurus. Iki lho dalan sing gak lurus. Iki lho dalan sing lurus. Iki lho dalan sing bengkok. Misale iki lho Bu dalan mulus Bu. Enak Bu, ditumpaki ku gak wapi dalane Bu. Gak ngronjal blas.
sebelah kiri ada jalan yang lubang-lubang, terus banyak apanya, Bu? Banyak durinya. Kira-kira kalau jalannya lubang-lubang membahayakan enggak, Bu? Membahayakan. Makanya kita harus berhati-hati seperti itu ya, Bu ya. Jadi berilah hidayah. Njaluk hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah. Lah kalau keluarga kita yang masih hidup bisa kita mintakan hidayah ya, Bu ya. Tapi kalau sudah mati mosok mbok jalukno hidayah. Lah tadi permintaan kita kan sudah dipilah-pilah ya, Bu ya. Kita pilah untuk yang masih hidup dimintakan tadi panjang umur bil barokah wa bi taatillah. Taatillah itu adalah hidayah. Ya, hidayah. Arti hidayah ialah menunjukkan suatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang dituju dengan baik. Nah, jadi Nabi Muhammad itu memberi petunjuk, ini loh jalan yang benar untuk jadi orang, untuk jadi pemimpin itu caranya begini. Kamu harus punya sidik, kamu harus amanah, kamu harus tabligh, kamu harus fatonah. Loh, orang per orang ini loh. Dijadikan semua orang itu supaya jadi orang beriman takwa. Jadi Rasulullah itu begitu. Jadi doanya Rasulullah itu semua umatnya ya, Bu ya, supaya jadi orang apa, Bu? Beriman takwa. Ingat pesannya Rasulullah mau meninggal. Ummati, ummati. Apa artinya, Bu? Umatku, umatku loh. Umat Kanjeng Nabi ku yo kabeh, Bu. Yo bangsa jin, yo bangsa menungso. Diceluki kabeh karo Kanjeng Nabi. Lah supaya dadi surat ketiga ayat 102 sampai 104 sampean tulis. Jadi umat terbaik namanya. Hidupnya dengan cara Islam, matine dengan cara Islam. Iku sing dijaluk Kanjeng Nabi. Dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian dimatikan dalam keadaan Islam, dibangkitkan dalam keadaan Islam. Ojo sampai mati gak nggowo agama Islam ya, Bu ya. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Itu sebagai cintanya Nabi itu begitu, ya. Jadi menunjukkan suatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang ditujunya dengan baik. Macam hidayah atau petunjuk Allah telah memberi manusia bermacam-macam hidayah seperti yang juga dibahas dalam tafsir surat Al-Fatihah oleh Muhammad Abduh. Nah, jadi oleh pakar ahli tafsir ya, misalnya yang pertama hidayah itu ada namanya hidayah naluri, ya, naluri. Manusia begitu juga binatang-binatang dilengkapi oleh Allah dengan bermacam-macam sifat yang timbulnya bukan dari pelajaran, bukan pula dari pengalaman, melainkan telah dibawanya dari kandungan ibunya. Sifat-sifat ini namanya naluri. Dalam bahasa Arab disebut ghorizah. Umpamanya naluri ingin memelihara diri atau mempertahankan diri atau mempertahankan hidup. Misalnya sampean duwe pitik. Pitike sampean iku duwe anak cilik. Terus sampean nggodho, anake cilik sampean cemek. Kira-kira sampean diapakno? Ora kok terus, "Hei, ku anakku, aja mbok dolanan ora ngono, gak usah ngono." Kruk 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 kruk. Langsung teradung kok diuber. Diteradung langsung. Jebrok, aku tahu diteradung pitik.
Loh, dadi anake digudha iku lho, diteradung sampean. Lah itu namanya pembelaan diri. Padahal dia apa, Bu? Binatang punya naluri seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu disuruh belajar itu, manusia itu. Ya apa carane misalnya ada kanguru, seperti kanguru. Gendong anake. Ya, digendong, digembel lho, Bu. Kaya kantong ya. Terus ana kucing. Kucing sing ngelatih anake mlayu-mlayu. Terus culot-culot, terus kadang anake dipetani. Biasanya sing metani iku apa? Orang apa? Orang hutan atau monyet. Lah, jadi banyak sekali, Bu. Lah itu namanya hidayah secara naluri. Nah, kita disuruh mengasah begitu. Jadi manusia tidak boleh kalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi Allah sudah bilang tadi, ya, jadi semua makhluk Allah diberi naluri itu, ya, bunga yang kita punya keindahan, berbunga kalau dilihat menyenangkan, loh. Itu juga suatu ayat, Bu. Jadi ayat itu ada yang tersurat berapa, Bu? 114. Berapa ayatnya? 6.236 ayat. Kalau ayat yang tersirat apa? Jagat dan isinya. Mangko nek sampean misale pandangan sampean ku nomah kesel ngono metu. Delok-delok tanaman sing ijo-ijo iku. Kenapa kok dikon delok sing ijo-ijo? Supaya redup pandangane, supaya mripate ku awet. Aja ndelok sing abang-abang nyawang genteng. Hah? Ya tapi kan ya dominan ijo to. Ijo. Lah nanti pakaian sampean itu ya pakaian ijo-ijo. Jadi penghuni surga itu pakaiannya ya ijo-ijo. Surat apa ya? Ada yang pernah tahu ya? Bahwa penghuni surga itu pakaiannya ijo-ijo. Ada yang pernah baca enggak? Surat apa? Surat Al-Kahfi atau surat apa itu? Ada penghuni surga itu berpakaian hijau. Ada yang tahu? Ya kalau nggak tahu ya sudah, nanti kapan-kapan dicari, ya. Jadi kayaknya hijau. Makanya di omah catatan hijau kabeh. Hijau itu identik dengan hidup, ya Bu. Tak hijau, royo-royo. Tak senggo, kemanten, anyar. Bocah angon, penekno blimbing kuwi. Jadi seorang pembimbing itu koyok wong angon. Lah siapa yang ngengon, siapa yang diengon? Pak guru itu termasuk sing angon, muridnya termasuk sing dingon. Koyok penggembala lho, Bu. Ya, jadi begitu. Penekno blimbing kuwi. Lunyu apa enggak blimbinge? Lunyu-lunyu, tapi tetep jaluk penekno. Digawe apa? Basuh, dodo, tiro. Dodo tiro iku maksudnya apa? Hati sing mati tadi supaya bisa hidup kembali. Hati yang sudah hitam itu supaya bisa putih. Hati yang merah itu supaya bisa hijau piye. Oh, hatiku sudah remuk, ambiar jenenge. Jadi munafik itu ambiar, itu gimana agar hatiku supaya tidak sakitnya di sini, itu di sini, itu di sini. Jadi Olga itu apa? Hatinya apa? Ambiar, remuk, hatiku remuk. Lah itu ya Bu. Jadi
Tolong jenengan minta sama Allah doa seperti itu. Allahumma hdina sirotol mustaqim sirotol anbiya wal mursalin. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalannya al-anbiya, para nabi dan para mursalin, utusanmu. Nabi sudah hafal sampean 25 nabi itu. Hafal? Sampean pengen hafal? Lagune Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita loh. Iku lagu apa? Iku syair apa? Lah ya jenenge judule apa? Deng 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 deng. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia loh. Jadi ternyata nasid-nasid itu bisa. Indonesia wis goleki apa judule pokoke ngono. Sorak-sorak bergembira. Iya, nek sambung menyambung menjadi satu ya sorak-sorak bergembira, tapi nek njaluk putus-putus ya sorak-sorak nangis. Nangis perkem ya gak iso. Sorak-sorake padha mamole. Makanya jarene nek wis ijo royo-royo tadi sorak ho re kanggo baso dodo tiro piye kumistir bedah ing pinggir dandamono jlumatono kanggo sebo mangko sore pompong apa pompong padang rembulane pompong jembar kalangane ayo sorak Hiyore. Makane mau jodole sorak-sorak bergembira. Dadi nek ngaji ku aja gak gembira, sedih ngaji teko wis meneng ae gak iso guyu. Wis meneng ae ngene guru. Al-Fatihah ngono. Mari ngono maca, mari ngono wis mulai. Ya wis gitu aja ya, Bu. Al-Fatihah ditakoki karo bojone teko mama ngaji apa Bu? Mbah mau ustaz teko lungguh mari ngono Al-Fatihah. Mari ngono terus maca mana Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah iya ayat piro ayat 6 lah. Makanya hari ini saya sengaja saya rekam mudah-mudahan hasilnya bagus saya masukkan ke channel YouTube. Jadi untuk An-Nur hari ini kita sudah membagi kasih sayang ini kepada umat. Saya sering ya, saya ngaji di KBD rumah saya rekam ngaji di sekolah Al-Falah, lembaga pendidikan Al-Falah. Jadi sekarang ini zamannya sudah zaman gampil Bu. Ya Bu ya. Tapi gelem apa ora ngono tok ae. Sampeyan kan wis duwe pulsa atau duwe HP Android ya duwe. Sampeyan klik Jainal Akhwan metu. Mon ono. Iya buat iso man ana barang saiki wisan. Lah ngene iki karena kita ya mengikuti zamannya sudah begini, kita harus berinovasi ngono lho. Makanya kita manfaatkan yang penting teknologi itu untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Jangan sekali-kali teknologi untuk membawa ke neraka, jangan.
Allah nggak senang gitu ya. Mudah-mudahan kajian kita surat Al-Fatihah ayat 6 insya Allah yang akan datang kita sambung lagi. Mudah-mudahan keluarga besar kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup ya Bu ya. Anak-anak kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, mudah-mudahan yang belum mendapatkan hidayah segera mendapatkan hidayah Allah.